Oke. Jadi, metode penelitian kuantitatif itu dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Nah, maksudnya di sini adalah ilmu yang berdasarkan, sains ya, ilmu yang berdasarkan alamiah gitu ya. Nah, jadi bukan bersifat metafisika gitu ya. Nah, jadi maksudnya secara alam, secara sains ya. Nah, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel. Nah, jadi kalau kuantitatif itu dia lebih ke populasi. Populasi itu jumlah keseluruhan. Misalnya keseluruhan dari satu sekolah itu berapa jumlah siswanya. Nah, itu adalah populasi ya. Nah, jadi kita penelitian itu bisa ke populasi, bisa juga ke sampel. Nah, jadi sampel itu mengambil sebagian dari populasi. Nah, itu namanya sampel. Jadi kalian juga harus bisa bedakan populasi, bisa juga bedakan sampel. Jadi mengambil sebagian dari populasi. Nah, jadi penelitian kuantitatif itu biasanya dia meneliti dengan banyak eh, apa namanya? Banyak subjek ya. Nah, subjek penelitiannya itu lingkupnya luas gitu ya. Apakah yang di apa namanya lakukan penelitian itu dalam satu lingkup wilayah, bisa jadi dalam satu lingkup wilayah ataupun dalam lingkup suatu instansi ataupun suatu sekolah gitu ya. Nah, ataupun bisa juga ngambil sebagian dari populasi tersebut. Nah, hanya mengambil sampelnya saja. Ya karena mungkin terlalu banyak ya. Misalnya mungkin jumlahnya ratusan ya, jadi tidak mampu untuk melakukan penelitian secara populasi, jadi mengambil sebagian saja. Nah, itu boleh. Nah, itu ya bedanya antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau kualitatif itu biasanya hanya orang tertentu, ya, hanya orang tertentu saja. Dan orangnya itu juga harus benar-benar paham tentang masalah penelitian. Nah, kalau kuantitatif dia jumlahnya banyak, gitu ya. Kemudian teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Nah, jadi random ini artinya dia tidak memandang apakah itu laki-laki atau perempuan gitu ya, apakah dia pintar ataupun sedang ataupun di bawah itu gitu ya. Nah, jadi tidak memandang gitu ya. Nah, jadi secara acak, random itu adalah acak. Nah, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian itu berarti alat yang digunakan untuk mengambil data ya. Nah, misalnya kayak angket gitu ya, kemudian lembar observasi ataupun data-data yang lainnya ya. Kemudian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik. Nah, karena dibilang kuantitatif ataupun statistik, jadi pengolahan datanya itu biasanya adalah data-data yang berupa skor ya, skor ataupun nilai ataupun angka. Ya. Dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, jadi hipotesis ini memang biasanya ya di dalam rumusan masalah itu ada hipotesis. Nah, misalnya kayak hipotesis apakah terdapat hubungan, motivasi terhadap hasil belajar. Nah, itu termasuk hipotesis. Nah, apakah terdapat pengaruh, apakah terdapat hubungan. Nah, itu adalah kata-kata hipotesis ya, yang biasanya ada pada rumusan masalah. Nah, jadi itu pengertian metodologi penelitian kuantitatif ya. Nah, jadi sangat berbeda sekali ya dengan apa namanya penelitian kualitatif. Nah, jadi kalau menurut Robert dan Moyer ya mengatakan bahwa pendekatan-pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numerik. Nah, numerik itu artinya angka ya. Nah, jadi dalam bentuk numerik daripada naratif. Maksudnya itu yang diolah datanya adalah data-data numerik. Nah, bukan data naratif atau narasi ya, sifatnya narasi. Kalau yang sifatnya narasi, data yang diolah itu adalah jenis
metode penelitian kualitatif. Jadi kalian harus bisa membedakan antara kuantitatif dan kualitatif dari segi banyak ya, dari segi sampelnya, dari segi instrumennya, kemudian olah datanya itu sangat berbeda sekali. Nah, oke, itu untuk pengertian dari metodologi penelitian kuantitatif. Nah, oke, nah jadi di sini ada karakteristik ya metode kuantitatif dari beberapa aspek. Nah, mungkin kalian bisa lihat ya di tabel. Nah, dari segi desain ya. Nah, tentunya untuk karakteristik kuantitatif ini dia spesifik, jelas dan terinci. Nah, jadi banyak yang perlu dimasukkan ya, misalnya untuk yang kuantitatif ya. Nah, kayak penelitian-penelitian ex post facto ya, penelitian-penelitian eksperimen. Nah, itu eh, banyak yang perlu dijelaskan gitu ya. Mulai dari variabelnya apa, kemudian apa namanya? eh, apa prosedur penelitiannya dari awal, mulai dari observasi gitu ya. Mulai dari cara pengumpulan datanya ya, kemudian bagaimana perumusan masalahnya. Nah, itu harus terinci. Nah, kemudian bagaimana analisis datanya gitu ya. Kemudian bagaimana populasi sampel. Nah, kemudian untuk bagaimana definisi variabelnya. Nah, itu harus dijelaskan secara terinci. Nah, kemudian ditentukan secara mantap sejak awal ya. Nah, jadi kuantitatif ini kan memang penelitian yang harus kita lakukan observasi awal terlebih dahulu ya. Nah, misalnya kalian penelitiannya di sekolah gitu ya. Kalian harus mencari permasalahannya gitu ya. Nah, jadi nah, ditentukan secara mantap sejak awal. Nah, jadi harus menentukan apa permasalahan yang terjadi di lapangan gitu ya, seperti apa. Nah, supaya nanti untuk kedepannya ya bisa jelas. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan ya. Kemudian menjadi pegangan langkah demi langkah. Nah, jadi tentunya kalau kuantitatif ini dia ada beberapa langkah-langkah ya dalam prosedur penelitian. Yang pertama mungkin observasi ya, kemudian baru merumuskan masalah-masalah yang ada, kemudian menentukan tujuannya seperti apa ya, kemudian menentukan apa namanya variabelnya gitu. Jadi itu karakteristik metode kuantitatif. Nah, dari segi tujuan ya menunjukkan hubungan antar variabel. Nah, jadi sebenarnya untuk kuantitatif ini ya bentuk-bentuknya itu macam-macam ya. Nah, kuantitatif ini ada yang metode eksperimen ya, ada yang metode korelasi gitu ya, mencari hubungan. Nah, jadi kayak menunjukkan hubungan antar variabel itu harus variabel itu yang mau kita teliti itu paling tidak harus punya hubungan. Misalnya kayak hubungan motivasi belajar terhadap hasil belajar. Nah, itu kita harus menunjukkan hubungan antar variabel supaya nanti kita bisa melanjutkan gitu ya. Apakah variabel itu bisa dilakukan penelitian atau tidak. Nah, syaratnya harus punya hubungan terlebih dahulu. Nah, jadi kemudian karakteristik dari kuantitatif ini ya, nah menguji teori. Nah, betul nggak sih? Nah, misalnya kalau kita mencari hubungan antara motivasi dan hasil belajar, betul nggak sih yang dikatakan oleh teori, misalnya teori si A, teori si B gitu ya. Nah, yang menunjukkan bahwa ada hubungan gitu ya antara variabel. Nah, variabel itu kayak yang akan kita lakukan penelitian. Misalnya kayak motivasi, nah itu adalah variabel. Pengaruh motivasi atau hubungan motivasi terhadap hasil belajar. Nah, motivasi dan hasil belajar itu disebut dengan variabel ya. Nah, itu adalah variabel. Nah,
Kemudian mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Nah, jadi tujuan dari kuantitatif ini mencari generalisasi. Nah, generalisasi maksudnya itu dari hasil yang kita lakukan penelitian terhadap beberapa sampel gitu ya. Nah, tujuannya itu bisa digeneralisasi. Maksudnya bisa mewakili secara populasi gitu ya. Nah, bisa mewakili secara keseluruhan dari subjek yang diteliti. Nah, itu maksud dari mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Nah, kemudian karakteristik dari metode kuantitatif ini ya, dari segi teknik pengumpulan data. Nah, pertama kuesioner. Nah, jadi alat pengumpulan data yang biasa digunakan itu adalah kuesioner. Memang kuesioner ini seperti kayak angket, ya mungkin kalian pernah mengisi angket, atau biasanya kalian mungkin di setiap akhir semester itu kan biasa ngisi angket ya, ngisi angket tentang penilaian terhadap kinerja dosen gitu ya. Nah, itu biasanya ada angket. Nah, angket itu biasanya ada pernyataan sangat setuju, setuju, tidak setuju. Nah, itu adalah angket ya. Atau disebut juga dengan kuesioner. Nah, jadi alat pengumpul datanya itu biasanya berupa kuesioner. Nah, ada juga yang sifatnya observasi dan wawancara terstruktur. Nah, sebenarnya observasi dan wawancara ini biasanya kalau di dalam penelitian kuantitatif ya, ini dilakukan pada saat praobservasi ya. Nah, misalnya kalian mau meneliti di sekolah yang mana ingin mencari permasalahan gitu ya. Nah, jadi sebelum menentukan judul tuh kita harus cari dulu permasalahan yang ada di sekolah gitu. Nah, ya caranya dengan kita wawancara, bisa terstruktur, juga bisa melakukan observasi. Observasi itu mengamati ya. Jadi kita mengamati dan mewawancarai gurunya gitu kan. Misalnya wawancara gurunya, udah tahu permasalahan di sekolah, kemudian kita observasi, benar enggak yang dikatakan gurunya, kita lihat, kita amati gitu secara langsung di lapangan. Nah, itu ya. Nah, itu biasanya observasi dan wawancara ini biasanya hanya data pendukung saja ya. Nah, kalau dalam kuantitatif ini yang benar-benar diolah datanya adalah yang kuesioner. Kalau observasi dan wawancara ini biasanya hanya sebagai pendukung saja. Nah, kemudian instrumen penelitian. Nah, ini instrumen penelitian. Nah, karena data yang diolah itu sifatnya berupa angka ya, dan biasanya banyak digunakan adalah berupa tes ataupun angket ya. Nah, tes sama angket ini merupakan data utama biasanya. Nah, misalnya untuk mencari hasil belajar. Nah, hasil belajar itu kan biasa menggunakan soal-soal gitu ya, yang ada skornya. Nah, itu namanya tes ya. Nah, kalau angket ya berupa pernyataan-pernyataan gitu ya, yang tadi udah Ibu jelaskan. Nah, ini datanya juga berupa skor ya. Nah, jadi tes sama angket ini merupakan data utama sebenarnya. Nah, kalau wawancara terstruktur ini hanya biasanya dilakukan pada saat praobservasi. Maksudnya itu adalah belum melakukan penelitian, jadi masih mengamati gitu ya. Nah, itu biasa dilakukan di tahap awal. Nah, kemudian instrumen yang telah terstandar, maksudnya di sini adalah instrumen yang mungkin misalnya kayak angket gitu ya. Nah, yang dalam penelitian kuantitatif memang data yang diolah itu adalah data numerik ya, atau data angka, dan biasanya instrumennya itu dapat menggunakan tes dan juga angket. Kemudian karakteristik dari kuantitatif itu dari segi data ya, data itu sifatnya kuantitatif. Nah, jadi ya karena yang diolah ya sifatnya data numerik gitu ya. Nah, jadi datanya adalah data kuantitatif. Hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Nah, hasil pengukuran variabel ya. Jadi data yang untuk metode kuantitatif ini ya. Jadi untuk mendapatkan data tersebut tentunya kita perlu alat ukur ya. Kayak angket tadi ya. Nah, jadi
Untuk mendapatkan itu ya perlu yang namanya alat pengukuran ya. Nah, misalnya alat pengukuran berupa angket, berupa tes gitu ya. Nah, untuk mengukur variabel. Oke, itu karakteristik dari metode kuantitatif. Nah, dari beberapa aspek tadi ya. Oke, silakan nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ya, di sela-sela Ibu menyampaikan materi ini ya, boleh ya. Oke, kita lanjut kembali ya. Nah, jadi masih lanjutan dari karakteristik kuantitatif ya. Dari segi sampel atau sumber data. Nah, tentunya kalau kuantitatif ini datanya itu sangat besar ya. Nah, besar. Besar itu bisa dalam lingkup satu kota atau satu kabupaten, bahkan satu provinsi ya. Nah, jadi kuantitatif itu biasanya hanya melihat dalam lingkup yang skala besar. Nah, beda dengan kualitatif. Kualitatif itu hanya berapa orang saja ya. Dan itu adalah orang-orang yang paham tentang masalah. Nah, beda sekali dengan yang kuantitatif ya, bertolak belakang ya. Nah, kemudian dia representatif. Sifatnya itu karena data yang diolah adalah data angka ya, jadi harus bisa representatif ya. Nah, kemudian sedapat mungkin random. Nah, jadi kita juga ketika memilih subjek penelitian ya, karena lingkupnya luas, nah kita dapat melakukan secara random ya. Random ini dilakukan kalau kita ngambilnya tidak secara populasi tetapi secara sampel aja gitu. Hanya mengambil sebagian dari populasi. Tetapi kita acak ngambilnya ya. Jadi tidak pilih-pilih gitu ya. Nah, kemudian ditentukan sejak awal. Nah, jadi memang untuk sampel atau sumber data itu harus kita tentukan apakah mau skalanya per kelas gitu ya, atau skalanya per sekolah gitu ya, ataupun malah per kecamatan ataupun per kabupaten. Nah, itu memang harus kita tentukan sejak awal. Ya. Nah, kemudian ya dari aspek analisis. Nah, kalau kuantitatif itu jadi dia ketika kita sudah mendapatkan data barulah kita analisis ya. Nah, kita analisis. Nah, kemudian dia deduktif. Nah, deduktif itu dari umum ke khusus ya. Nah, dari umum ke khusus. Jadi menyimpulkan dari hasil yang kita teliti itu ya, dari beberapa data yang kita dapatkan harus kita simpulkan. Makanya dalam penelitian itu ada bagian kesimpulan ya. Nah, menyimpulkan apa yang menjadi masalah gitu ya. Nah, jadi harus kita simpulkan. Kemudian menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Nah, jadi hipotesis itu kan biasanya ada pada rumusan masalah ya. Nah, biasanya ada di bab 1 biasanya. Jadi di bab 1 itu ada hipotesis, misalnya apakah terdapat hubungan, apakah terdapat pengaruh. Nah, itu adalah hipotesis. Dan itu harus dianalisis gitu ya, untuk mencari jawaban dari rumusan masalah tersebut. Oke, kemudian hubungan dengan responden, jadi dibuat berjarak, bahkan sering tanpa kontak. Nah, biasanya kalau penelitian kuantitatif ini, kan alat instrumennya kan berupa angket ya. Nah, biasanya kita menyebarkan angket, kalau sekarang itu banyak pakai Google Form ya. Nah, kalian mungkin pernah ya pakai Google Form. Nah, itu biasanya untuk mempermudah si peneliti supaya mendapatkan data lebih cepat. Nah, jadi tidak perlu menyebarkan lagi pakai kertas ya. Nah, boleh pakai kertas kalau misalnya jumlah sampelnya tidak terlalu banyak. Kalau misalnya ratusan bahkan ribuan, nah mungkin tidak bisa menggunakan kertas gitu ya. Nah, dan mungkin lebih efektifnya menggunakan Google Form. Ya. Nah, kemudian jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Nah, kalau penelitian kuantitatif ini memang dia tidak lama gitu ya penelitiannya.
Begitu kita sudah tahu permasalahannya, kita buat instrumen, kita sebarkan, kemudian kita analisis gitu. Nah, kita analisis, baru kita cari hipotesisnya apakah diterima atau tidak gitu ya. Nah, jadi dia jangkanya itu tidak lama penelitiannya, ya. Dan kebanyakan mahasiswa juga lebih banyak ke penelitian kuantitatif, ya. Nah, oke. Nah, kemudian, oke, masih ke karakteristik kuantitatif. Usulan desain itu luas dan rinci. Tadi sudah Ibu jelaskan sebenarnya ya. Jadi dia itu ada beberapa tahap yang harus dijelaskan ya. Kemudian literatur yang berhubungan dengan masalah. Nah, tentunya kalau untuk penelitian kuantitatif itu juga kita harus punya literatur yang sama-sama apa ya, rumusan masalahnya itu sama dengan peneliti sebelum-sebelumnya gitu. Nah, ya itu harus kita punya ya, supaya kita punya pegangan untuk peneliti sebelumnya ya. Nah, jadi kita juga tidak bingung nanti langkah-langkah selanjutnya seperti apa ya. Prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya. Kemudian masalah dirumuskan dengan spesifik, hipotesis dirumuskan dengan jelas, ditulis secara rinci sebelum terjun ke lapangan. Nah, jadi sebelum terjun ke lapangan, berarti kan sebelum kita penelitian, berarti kan kita harus tahu nih langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ya, sebelum kita mantap gitu ya, untuk langsung ke lapangan gitu ya. Nah, mungkin instrumennya harus sudah siap, kemudian langkah-langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan itu juga harus kita pikirkan. Nah, kapan penelitian dianggap selesai ya? Setelah semua kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan. Nah, kalau dibilang sudah selesai ya, ketika kita sudah memberikan instrumen tersebut. Nah, jangan sampai instrumennya itu ketika diisi oleh subjek peneliti kita itu kurang gitu ya, tidak sesuai target. Nah, itu harus benar-benar sudah tercapai ya. Misalnya targetnya 100 orang, berarti yang mengisi angket juga harus sudah tercapai 100 orang gitu. Nah, jangan sampai kurang ya. Nah, pengujian validitas dan validitas instrumen. Nah, jadi kepercayaan terhadap hasil penelitian itu tergantung dari instrumennya. Nah, jadi instrumen itu harus benar-benar valid dan reliable. Valid itu berarti layak diuji coba ya. Kalau reliable itu artinya terpercaya. Nah, berarti dapat digunakan dimanapun dan di subjek manapun ya, itu tetap valid dan reliabilitas atau terpercaya. Oke. Nah, jadi mohon maaf ya Ibu, ujungnya hanya 40 menit saja ya. Silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh di sela-sela Ibu menyampaikan materi ya. Nah, untuk ketua tingkat boleh nanti di screenshot ya teman-temannya yang hadir pada hari ini ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi langkah-langkah penelitian kuantitatif. Nah, jadi pertama adalah merumuskan masalah. Jadi kalau kita setelah observasi, baru kita rumuskan masalah apa saja yang terjadi di lapangan gitu ya. Nah, kemudian udah tahu masalahnya, baru kita ajukan hipotesis. Misalnya permasalahannya mungkin di kurangnya motivasi belajar siswa gitu ya. Nah, jadi kalau uji hipotesisnya apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Nah, itu adalah hipotesis. Nah, ataupun apakah terdapat hubungan gitu ya. Nah, itu adalah kata-kata hipotesis yang ada biasanya di bab 1 ya, terutama di bagian rumusan permasalahan. Nah, ketika sudah tahu permasalahan, merumuskan masalah, kemudian baru menentukan metodenya. Nah, karena kuantitatif itu banyak metodenya ya. Nah, seperti kayak survei, ex post facto, eksperimen, action research, dan lain sebagainya. Nah, kalau survei itu untuk mengetahui hasil dari misalnya pengaruh apa gitu ya. Nah, kalau ex post facto itu biasanya mencari kejadian yang sudah terjadi. Kalau eksperimen itu artinya kita melakukan eksperimen ya, treatment kepada sampel. Nah, kalau action research itu biasanya penelitian yang bersiklus ya.
penelitian yang dilakukan berulang-ulang sampai mencapai target. Nah, itu adalah external research. Nah, mungkin ini akan Ibu jelaskan nantinya ya. Nah, jadi setelah kita tahu metodenya gitu, yang tepat apa gitu ya, barulah kita menyusun instrumen. Instrumen kita biasanya kalau untuk kuantitatif itu banyak menggunakan tes ataupun angket. Nah, kalau wawancara dan observasi juga kita pakai ya ketika kita melakukan praobservasi. Nah, kemudian nanti juga ada uji validitas dan reliabilitas terkait dengan instrumen kita. Oke. Nah, kemudian ketika instrumen kita sudah jadi, ya angketnya sudah jadi, nah kemudian barulah kita sebar ya, sebar datanya ke populasi ataupun sampel. Nah, kemudian data yang sudah terkumpul, sudah diisi angketnya sama subjek, barulah kita analisis ya. Nah, analisis berdasarkan teknik analisis data apa yang tepat digunakan. Nah, ini tergantung dari bunyi rumusan masalah ya. Nanti kalian akan dapatkan untuk teknik analisis data itu pastinya di mata kuliah statistik ya. Nah, setelah itu udah dianalisis, barulah kita bisa menyimpulkan hasil penemuan kita. Hasil dari hipotesis kita, apakah terdapat pengaruh gitu ya, ataupun bagaimana skornya ya. Nanti barulah kita jabarkan di bagian kesimpulan. Nah, jadi langkah-langkahnya seperti itu. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Iya, silakan, Bang. Perkenalkan, nama saya Janwaldi. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, Gimana silakan. cara minta izin, penelitian di sekolah itu bagaimana, Bu? Cara minta izin ke penelitian ke sekolah ya. Nah, sebenarnya kalau kita punya relasi atau kenalan, lebih enaknya sih yang kita punya relasi atau kenalan ya. Nah, kadang mahasiswa itu penelitian itu kebanyakan di tempat mereka waktu PLP ataupun di PLP 2. Nah, biasanya seperti itu. Jadi mereka tetap lanjut melakukan penelitian di sekolah yang mungkin awalnya sudah mereka kenal. Nah, jadi tinggal kalian minta surat izin dari prodi dan minta surat pengantar ya, baru kita serahkan ke sekolah. Biasanya seperti itu, Bang. Ada lagi, Bang? Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Ya, silakan, Bang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Zamani. Saya ingin bertanya, Bu, apakah penelitian ini harus ke sekolahan atau bebas, Bu, objeknya yang mau diteliti? Nah, jadi sebenarnya tidak terbatas ke sekolah saja ya, boleh ke instansi misalnya di lurah ataupun di dinas ya, di tempat kalian. Intinya kalau di tempat lurah atau dinas itu mereka kebanyakan penelitian pengembangan ya, jadi membuat sebuah sistem atau membuat sebuah produk gitu, Bang. Nah, jadi arahnya kebanyakan ke situ. Ya, nah ada lagi? Baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi?